Menimba ilmu di sekolah dengan fasilitas ruang belajar yang lengkap dan nyaman tentu menjadi impian bagi setiap murid ketika menempuh pendidikan. Ruang belajar yang nyaman dan bersih ini tentu pula akan mempengaruhi daya tangkap siswa dan mudah memahami materi pelajaran yang diberikan. Namun ironisnya, mimpi belajar di ruang kelas yang nyaman dengan fasilitas lengkap bagi sebagian murid di daerah boleh jadi hanya sebatas angan. Maklum saja, kondisi kelas seperti ini sebagian besar hanya dapat ditemui di sekolah yang berada di kota-kota besar. 77 tahun sudah negeri ini merdeka. Faktanya, belum mampu meredam kesenjangan pendidikan di desa dan di kota. Ketimpangan infrastruktur pendidikan justru semakin kontras. Inilah The Jurnalis. Rebut cita di sekolah kita. Untuk memotret beragam ketimpangan itu, The Jurnalis menelusuri sejumlah sekolah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk melihat dari dekat kondisi ratusan gedung sekolah rusak di daerah ini. Menempuh waktu sekitar 45 menit dari pusat kota Tasikmalaya, salah satu lokasi yang kami sambangi adalah Desa Banjarwaringin, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Informasi yang kami terima, sedikitnya terdapat 876 ruang kelas sekolah yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Berdasarkan data Dapodik per Oktober 2022, dari total 1.055 sekolah dasar, terdapat 280 sekolah dasar yang kondisinya rusak berat. Ditambah lagi, sebanyak 876 ruang kelas kondisinya rusak berat, 1.405 ruang kelas rusak sedang, dan 2.765 ruang kelas rusak ringan. Sudah lebih dari 2 tahun, 126 orang anak murid sekolah dasar negeri Banjarwangi terpaksa menjalani aktivitas belajar di tengah kondisi ruang kelas yang rusak berat. Maklum, 2 dari 6 ruang kelas yang ada saat ini kondisinya kini rusak parah, yakni ruang guru dan ruang kelas 6. Ruangan lain pun tak kalah memprihatinkan, atapnya sebagian besar jebol. Nah, ini kita sudah sampai di SDN Banjarwangi. Ini merupakan satu dari ratusan sekolah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang kondisinya rusak berat. Dan sesuai informasi, kalau bangunan sekolah ini sudah rusak sejak tahun 2020. Dan parahnya, sampai dengan saat ini belum ada penanganan maksimal. Nah, kita perlu cari tahu apa kendala yang membuat akhirnya penanganan di sekolah ini begitu lambat. Kita langsung aja. Kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia, ditambah lagi pandemi COVID-19 dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yang menghentikan pembelajaran tatap muka, semakin membuat bangunan sekolah ini minim perawatan. Karena dianggap membahayakan, sebagian aktivitas belajar mengajar terpaksa dilakukan di sebuah tenda darurat. Seperti inilah kondisi kegiatan belajar mengajar di SDN Banjarwangi, Kelurahan Banjarwaringin, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Sudah selama kurang lebih 6 bulan terakhir, para siswa-siswi ini belajar di dalam tenda darurat ini. Dan saat ini tengah berlangsung
kegiatan belajar mengajar, khususnya mata pelajaran agama yang diikuti oleh siswa-siswi dari kelas 4. Dan bisa dibayangkan dengan kondisi seperti ini tentu menimbulkan gangguan sehingga membuat fokus dan konsentrasi siswa saat belajar ini agak sedikit terganggu. Yang ini kelas 1, yang itu kelas Kepada 2, jurnalis kelas 3. Ida Nuraida, salah seorang guru di sekolah ini bercerita soal musabab sekolah tempatnya mengajar. Kondisinya kini kian memprihatinkan. Penyebab utamanya adalah dari hujan yang terus-menerus. Terus yang kedua ini kan bangunan itu kayu di atasnya. Jadi saya tidak tahu bahwa ada rayap di atas. Kemarin itu sangat tertipu ya. Ini lapisannya bagus, dilihat dari atas bagus. Tidak tahunya di atas ada udah seperti emping itu, kayu-kayunya itu. Terus langsung lewat meja yang ada komputernya. Pak, kan saya ngajar di kelas 1 ya Pak. Kalau sedang ngajar, anak-anak yang di ruangan ini kasihan. Hujan, angin, masuk angin ke dalam. Kan di sana becek semuanya. Air di dalam kan banjir semua. Anak-anak semuanya pada basah baju semuanya. Terus kalau saya sedang ngajar di sana, anak mau pindah, bawa kursi dibawa semuanya, pindah ke kelas 1. Sedangkan di kelas 1 kan ada kelas 2 digabung ke sana, kelas 5 mau ikut ke kelas sana. Jadi kayak orang mau pindahan terus kalau hujan besar itu ya. Anak-anak itu kasihan, mau dilanjutkan belajar udah semuanya basah di sini kan. Tergenang sama air. Namun sayang, upaya sekolah mengajukan anggaran perbaikan melalui sistem data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga saat ini tak kunjung mendapat respon. Ida dan sejumlah pengajar lain di sekolah ini pun kian khawatir jika sekolah tidak segera diperbaiki akan berdampak pada kualitas belajar dan keselamatan siswa. Situasi ini tentu saja turut mempengaruhi kualitas belajar murid, utamanya mereka yang belajar di tenda darurat. Seperti yang dialami oleh Aulia Rahma, seorang siswi kelas 6 SD Negeri Banjarwangi ini. Untuk sampai ke sekolahnya, Aulia bersama sejumlah murid lainnya harus berjalan kaki, menempuh jarak 1,5 kilometer dengan kontur jalan berbukit. Belajar di bawah tenda darurat, penyuka mata pelajaran bahasa Sunda dan ilmu pengetahuan alam ini mengaku kerap digigit nyamuk. Ia bahkan sering kepanasan jika cuaca sedang terik dan basah kuyup saat hujan datang. Wajar jika Aulia dan sejumlah murid lain tidak bisa fokus saat mengikuti pelajaran. Padahal, ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian kelulusan sekolah dasar beberapa bulan ke depan. Rasakan Aulia ketika belajar di dalam tenda. Banyak nyamuk, kepanasan, kehujanan. Ada nggak yang ingin disampaikan Aulia? Ada. Apa? Ingin memperbaiki sekolah. Kekhawatiran juga muncul dari para orang tua murid terkait keselamatan anak-anaknya selama beraktivitas di sekolah. Salah satunya Ika, orang tua Aulia Rahma. Saya sangat khawatir kalau melihat anak saya sekolah ketika musim hujan. Takutnya anak saya sama semuanya, terutama anak saya, takut celaka. Mudah-mudahan segera pemerintah segera ada bantuan secepat-cepatnya. Ketakutan juga kerap menghampiri Rayvan Ruli Mubarok, siswa kelas 6 sekolah ini. Setiap hari, saat mengikuti pelajaran, Rayvan mengaku pikirannya berkecamuk, tidak tenang, karena khawatir sewaktu-waktu atap ruang kelasnya tiba-tiba ambruk. Itu sebabnya kondisi ini sangat mengganggu fokus belajar peraih nilai matematika tertinggi di sekolah ini. Kondisi bangunan sekolah ada yang beberapa rusak. Ini Rayvan sendiri sebagai siswa, bagaimana tanggapannya? Tanggapannya sih kurang nyaman dalam pembelajaran.
Oh, kurang nyaman. Emang yang dirasakan apa? Kok kurang nyaman? Takut ada yang rubuh. Revan pernah belajar di tenda darurat? Pernah. Nah, ini bagaimana rasanya belajar di tenda darurat daripada di ruang kelas itu, bedanya apa? Kalau di tenda sih kurang nyaman. Kalau hujan, becek hujanan. Sebagai orang tua, Tika, Ibu Revan berharap agar persoalan ini segera disikapi serius oleh pemerintah agar keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah Desa Banjarwaringin ini dapat berjalan optimal. Ya serasa nggak diperhatikan aja sama pemerintah gitu. Ini kan udah lama lah, boleh dibilang udah lama. Gini, ini juga udah lama kan, tenda daruratnya udah lumayan lama. Semoga secepatnya ya ini dibangun, diperbaiki. Ini kerusakan bukan hanya sedikit tapi menyeluruh, bukan hanya ruang kelas aja, tapi bangku dan kursi juga udah tidak banyak yang tidak layak pakai kalau saya bilang. Ini adalah Jawa Barat, bukan di luar Jawa. Kalau Jawa Barat saja bisa begini, atau Tasik saja bisa begini, apalagi di daerah-daerah terluar lainnya di Indonesia. Semangat Merdeka Belajar yang selama ini digaungkan pemerintah, nyatanya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Terlebih lagi bagi mereka yang berada di daerah terpencil, jauh dari pusat kota. Imbasnya pun, para siswa terpaksa harus belajar di ruang kelas darurat seperti tenda darurat dan gubuk. Sungguh betapa memprihatinkannya kondisi tersebut. Ada apa dengan dunia pendidikan Indonesia? Berdasarkan data neraca pendidikan daerah yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Agustus tahun ini, dari 2.520.184 ruang kelas yang tersebar di berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas. Kondisi ruang kelas yang rusak ringan mencapai 1.384.449 ruang. Sementara yang tercatat mengalami rusak berat, di data ini sekitar 393 ruang kelas, dan sisanya sekitar 1.135.342 ruangan kelas kondisinya baik. Lokasi berikutnya yang The Jurnalis datangi adalah Sekolah Dasar Negeri Sinagar di Kelurahan Sindang Asih, Kecamatan Cikatomas. Jaraknya sekitar 21 km atau 1 jam perjalanan menggunakan mobil dari Desa Banjarwangi. Kondisi medan jalan yang cukup terjal, imbas rusaknya jembatan Cisepet di Kelurahan Lewi Budah, membuat perjalanan menjadi tersendat. Ditambah lagi, kondisi cuaca yang mulai masuk musim hujan membuat kami harus lebih berhati-hati.
Ya, untuk mencapai lokasi peliputan kedua di SDN Sinagar, Kecamatan Cikatomas, The Jurnalis harus melalui medan yang cukup terjal. Ini dikarenakan jembatan utama di kawasan ini, di Kelurahan Lui Budah, Kecamatan Salopa, kondisinya sudah rusak parah, sehingga kami harus melalui satu-satunya akses yang berada di kawasan ini, ya ini kondisinya sudah cukup rusak tersebut. Setibanya di lokasi SD Negeri Sinagar, The Jurnalis langsung disuguhkan pemandangan 2 unit ruangan kelas darurat yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar siswa. Sejatinya, SD Negeri Sinagar memiliki 7 ruangan yang terdiri dari 6 ruang belajar dan 1 ruangan untuk perpustakaan. Kerusakan terjadi sejak tahun 2019 silam, berawal dari atap bocor hingga mengakibatkan atap ruangan kelas ambruk. Sayangnya, kerusakan dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan sehingga merembet ke bagian ruang kelas yang lain. Jika dicermati, kondisi bangunan yang sudah lapuk membuat kerusakan bangunan sekolah ini kian bertambah parah. Akibatnya, 127 anak murid SD Negeri Sinagar terpaksa harus belajar di ruang kelas darurat seperti musola, panggung sekolah, hingga saung bambu yang kondisinya mirip dengan kandang ayam. Secara bergantian, mereka bertukar ruang belajar di 3 tempat tersebut. Salah satu tempat yang menarik perhatian kami adalah ruang kelas gubuk yang digunakan murid untuk belajar. Seperti inilah kondisi SDN Sinagar. Sudah selama kurang lebih 2-3 minggu para siswa belajar di ruang kelas darurat berbentuk saung yang terbuat dari bambu dan juga beratapkan genteng ini. Dan sesuai dari pengamatan kami, terdapat 2 ruang kelas darurat. Yang pertama berukuran atau berdimensi 4x6, dan yang kedua ini berdimensi 5x12 meter persegi. Dan bisa dibayangkan bahwa kondisi seperti ini tentu sangat kurang dari standar sebagaimana kelas yang dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dan bisa dibayangkan betapa sulitnya siswa untuk berkonsentrasi penuh untuk menerima materi pelajaran. Ruang kelas darurat dari saung bambu ini dibangun secara swadaya masyarakat Desa Sindang Asih serta alumni SDN Sinagar. Materialnya terdiri dari bahan sederhana seperti bambu, kayu, dan terpal. Sementara atapnya memanfaatkan genteng sisa bangunan sekolah yang rusak sebelumnya. Berawal dari keluhan sejumlah guru sekolah ini terhadap kondisi ruangan kelas yang tidak ideal untuk belajar karena sejumlah atapnya rusak. Mendengar aduan itu, Teddy Ruslan, Kepala Desa Sindang Asih, lantas bermusyawarah dengan warga sekitar untuk bangkit, bergerak bersama, membantu memperbaiki ruang kelas yang rusak. Pak Kades menilai lambatnya penanganan perbaikan akibat refocusing sebagian anggaran untuk menanggulangi COVID-19. Jadi bangunan sekolah kita berikan pemahaman sudah seperti ini, bagaimana nanti nasib anak dan cucu kita. Sementara kalau kita berharap hanya bantuan dari pemerintah, mau kapan kita tidak bisa memastikan. Akhirnya saya bilang material yang ada yang kita bisa manfaatkan seperti dari puing-puing robohan kemarin tahun 2019 masih ada genting yang masih utuh. Ini mutlak dari sodakoh dan swadaya masyarakat. Beruntung, ruang kelas yang rusak juga mendapat perhatian dari prajurit TNI Brigif Rider 13 Galuh Kostrat Kabupaten Tasikmalaya. Pendidikan di masyarakat apabila tidak terdapat
tempat yang nyaman untuk mendapatkan atau menerima pengajaran, proses belajar-mengajar itu tidak difasilitasi, sehingga itu akan menghambat pendidikan tersebut. Nah, ini yang kami berpikir bahwa itu hal yang perlu segera kita atau kita realisasikan dengan perhelatan tadi. Odin, salah seorang guru paling senior di SDN Sinagar, bercerita jika ruang sekolah rusak yang dibiarkan berlarut-larut itu sangat mengganggu kinerja para guru yang mengajar di sekolah ini. Di usianya yang memasuki masa purna bakti pada Februari tahun depan ini, Odin dan sejumlah guru lain tetap bersemangat mengajar demi mencerdaskan anak didiknya. Meski kondisi infrastruktur sekolah tempatnya mengabdi ini begitu minim. Kendala-kendala apa yang dialami, Pak? Mungkin penyampaian materi itu tidak sempurna, Pak. Mengapa? Karena mengenai luas ruang belajar pun terbatas. Ini dikarenakan menggunakan gubuk-gubuk darurat seperti ini. Walaupun gubuk seperti ini saya merasa nyaman. Yang tadinya kalau ada hujan, ada angin, itu anak-anak saya itu suruh keluar karena takut-takut roboh bangunan yang tadi. Ditemui di jurnalis Serasani, pelaksana tugas Kabid Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya membeberkan mengapa perbaikan ratusan sekolah rusak di wilayah ini terhambat. Selain karena minimnya ketersediaan anggaran, pengajuan anggaran juga terkendala di sistem data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan. Melihat penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sebenarnya apa kendala utamanya, Pak? Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya hampir 1.050 lebih. Sehingga kita mungkin di sini dengan keterbatasan anggaran, tetapi kita memaksimalkan untuk menyelesaikan sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Tasikmalaya dengan step by step untuk menyelesaikan dengan anggaran yang terbatas. Kita mungkin dengan segera di tahun ke tahun kita ada penanganan secara khusus untuk penyelesaian untuk sekolah rusak berat dan rusak ringan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Apif Ivan Permadi mengungkap, persoalan minimnya anggaran semestinya tidak dijadikan kambing hitam, sehingga perbaikan sekolah rusak menjadi terbengkalai. Kita juga kan nggak bisa terus-terusan menjadikan itu sebagai satu alasan. Dan kita sudah mengalokasikan di antara yang kecil itu sebetulnya melebihi dari angka yang diwajibkan oleh undang-undang gitu ya. Undang-undang mewajibkan 20, kita itu sudah menyentuh melewati angka 30%. Kalau kita urai, sebetulnya yang kita konsentrasikan untuk infrastruktur pendidikan itu sangat kecil sekali. Kalau ada kemauan politik bahwa konsentrasikan setelah melihat infrastruktur pendidikan kita sudah sangat tua gitu ya. Di bangunan-bangunan SD yang dibangun tahun 80-an itu sudah dalam kondisi yang tidak bagus lagi. Kita harus memikirkan untuk mengkonsentrasikan anggaran kita lebih besar kepada infrastruktur pendidikan. Ditemui di jurnalis di tengah agenda kegiatannya, Cecep Nurul, Wakil Bupati Tasikmalaya, menyebut jika jumlah ruang kelas rusak di sekolah yang tersebar di Kabupaten Tasikmalaya mencapai ribuan. Mayoritas kerusakan terdapat pada tingkat sekolah dasar negeri. Berapa jumlah terkini sekolah rusak yang ada di Kabupaten Tasikmalaya? Kewenangan kabupaten itu memang untuk mengurus PAUD, SD dan SMP. Untuk SMA dan sederajat itu urusannya provinsi. Pertama dalam kondisi baik ya, ruang kelasnya dalam kondisi baik, ada 1.127 ruang. Dalam kondisi rusak ringan, ada 2.765 ruang. Dan dalam kondisi rusak sedang ada 1.405 ruang, dan dalam kondisi rusak berat ada 876 ruang. Memang dalam kondisi jumlah yang cukup besar.
Nah, kejadian ada beberapa yang kemarin roboh dan lain-lain itu. Dari data sementara yang saya dapatkan dari Dinas Pendidikan dan dari BPBD ada 20 sekolah. Meski tanggung jawab perbaikan sekolah di lingkup pemerintah kabupaten begitu terbatas, Pak Wabub mengaku sudah menghubungi pemerintah Provinsi Jawa Barat agar turut memperhatikan kelancaran aktivitas pendidikan di wilayah ini. Ini adalah Jawa Barat, bukan di luar Jawa. Kalau Jawa Barat saja bisa begini, atau Tasik saja bisa begini, apalagi di daerah-daerah terluar lainnya di Indonesia. Ratusan sekolah rusak yang tersebar di Kabupaten Tasikmalaya bisa jadi hanya salah satu dari sekian banyak kasus serupa yang menguap ke permukaan. Keadaan ini tentu semakin menegaskan jika pemerataan kualitas pendidikan di tanah air masih jauh dari harapan. Jika kondisinya demikian, sudahkah kita merdeka belajar? Pendidikan itu harus memperhatikan, ada yang disebut dengan pemerataan. Tidak hanya di Jakarta, tapi pemda-pemda setempat ya yang lebih berkuasa. Cerita miris infrastruktur pendidikan tampaknya tidak berlaku bagi kondisi infrastruktur sekolah di kota besar seperti DKI Jakarta. Perbedaannya terlihat begitu mencolok dengan kondisi di daerah. Maklum, dengan potensi pendapatan daerah yang begitu besar, pemerintah daerah setempat akan lebih leluasa memperhatikan sektor pendidikan. Jika di daerah-daerah lain pendidikan masih berkutat pada persoalan peningkatan infrastruktur, di DKI Jakarta boleh jadi selangkah lebih maju. Sejumlah sekolah di ibu kota menjadi role model pengembangan konsep Green School atau Zero Net Carbon. Beragam fasilitas super lengkap tersedia di sekolah ini untuk menunjang aktivitas belajar mengajar, bahkan di tingkat sekolah dasar sekalipun. Kualitas pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk menunjang pembelajaran siswa maupun siswi. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu di salah satu sekolah tempat saya berdiri saat ini di SD Negeri Grogol Selatan 9 Kebayoran Lama. Sekolah ini bernuansa Green School di mana pemerintah membangun ini untuk membantu pembelajaran siswa maupun siswi. Bagaimana fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Mari kita lihat di dalam. Sekolah ini terletak di Jalan Panjang Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Meski berada di antara gang sempit dan pemukiman warga, namun sejauh pengamatan kami, fasilitas sekolah ini begitu lengkap layaknya sekolah elit. Selain gedung sekolah yang tampak megah, akses jalan bagi disabilitas, panel surya sebagai sumber arus listrik, hingga tersedianya elevator atau lift sebagai akses menuju gedung berlantai 4 itu. Sekolah ini juga dijuluki sebagai sekolah bebas emisi karbon dengan konsep Green School yang berbeda dengan sekolah lain di negeri ini. Tidak hanya itu, sekolah juga dilengkapi dengan laboratorium untuk mengenalkan siswa tentang energi baru terbarukan yang menjadi sumber listrik sekolah saat ini. Bisa diceritakan Pak awalnya kenapa bisa memperhatikan fasilitas-fasilitas sekolah khususnya di SD Grogol 9? Ini kan tadinya sekolahannya beberapa tahun yang lalu termasuk sekolah di pemukiman padat ya. Ini tadinya 4 sekolah Mas. Jadi Grogol Selatan 9, 10, 15, 16. Nah, kondisinya memang pada waktu itu saya pengawas di sini juga. Kondisinya memang satu lantai dipakai oleh 4 satuan pendidikan. Jadi yang 2 masuk pagi, yang 2 satuan pendidikan masuk petang. Selain Green School ini juga ramah anak, Mas. Karena ini nggak ada tangga untuk naik turunnya,
selain tangga darurat itu menggunakan selasar ya. Jadi muter dari sana. Selain itu untuk peserta disabilitas disediakan juga lift. Jadi mungkin satu-satunya SD di DKI Jakarta sebelum ini nggak ada ya pakai SD pakai lift. Tapi itu hanya digunakan untuk darurat dan untuk anak-anak disabilitas. Sebagai seorang pengawas pendidikan di Jakarta, Soekardi pun menyadari jika masih terdapat perbedaan mencolok kondisi pendidikan di kota dan di daerah yang sebagian besar belum memiliki infrastruktur memadai. Selain di DKI Jakarta, mudah-mudahan model yang diterapkan di DKI Jakarta ini bisa menular ke provinsi-provinsi yang lain kan. Jadi benar-benar anak-anak kita bisa terfasilitasi dalam pembelajaran. Sumarni, Kepala Sekolah SDN Grogol Selatan 9, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengaku, pasca direnovasi dari bangunan sebelumnya, semangat aktivitas belajar mengajar baik murid maupun guru semakin meningkat. Sebagai salah seorang kepala sekolah di kota besar, ia juga turut prihatin dengan belum meratanya infrastruktur pendidikan memadai di sejumlah daerah. Gedungnya luar biasa, semua terfasilitasi luar biasa, lengkap. Sehingga kami juga senang lah, anak-anak kami juga senang. Dan juga kalau menurut saya mudah-mudahan ke depannya itu seluruh Indonesia gedungnya seperti ini semua. Karena gedungnya cakep dan udaranya juga masuk dan juga anak-anak senang. Itu kalau guru. Kemudian orang tua murid alhamdulillah senang sekali dan juga murid apalagi. Dengan fasilitas lengkap, suasana belajar pun menjadi begitu menyenangkan. Tidak heran jika murid-murid di sekolah ini begitu bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Halo Najwa, Keisha. Kan kalau kita lihat ini gedungnya baru nih. Terus ada banyak fasilitas ya sekarang di sekolah yang baru ya? Iya. Iya, bisa diceritakan mungkin apakah dengan fasilitas ini lebih semangat belajar atau seperti apa? Lebih semangat. Semangat Keisha juga lebih semangat ya. Kan kalau kita lihat di sekolah kita sekarang ada banyak sekali fasilitas. Iya. Seperti ini panel surya ini juga bisa jadi pembelajaran ya untuk anak-anak SD. Mungkin Najwa juga sudah belajar panel surya atau seperti apa? Sudah belajar. Bisa dijelaskan sedikit mungkin panel surya itu apa? Panel surya itu yang menyerap sinar matahari menjadi arus DC lalu ke inverter, setelah ke inverter baru ke AC dan listrik dan lain-lain ya? Iya. Kita lihat-lihat ke sana lagi boleh? Boleh. Boleh, ya. Asep Safaat, pemerhati pendidikan, menyoroti mengapa ketimpangan infrastruktur pendidikan hingga saat ini masih menjadi problem mendasar yang harus segera disikapi oleh para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Saya pernah ke Pandeglang ya, di daerah Sumur yang dulu sempat kena tsunami. Nah itu juga menarik, itu malah paradoks kebalikannya. Jadi sekolahnya, kalau itu sekolah di daerah akses jadi ada banyak siswa, tapi sekolahnya malah tidak layak. Yang ini sebaliknya, ini menarik. Di situ sekolahnya bagus, gedungnya bagus, bahkan ada peralatan-peralatan seperti laptop, kemudian media pembelajaran yang masih baru, masih dibungkus. Karena gurunya nggak bisa pakai, nggak dapat knowledge untuk hal itu. Nah itu malah itu juga menarik. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada kondisi yang antara kebijakan dengan implementasi ini kadang tidak sejalan. Kita bisa mengatakan memang mestinya kita mesti tahu data yang sangat sahih tentang berapa jumlah siswa di satu daerah, berapa minimal sekolah yang harus ada di sana, dan kemudian di situ supply, memastikan bahwa fasilitas sekolahnya dan infrastruktur di dalamnya, termasuk juga guru, itu satu paket itu. Guru juga harus ada di sana. Nah, jadi saya menemukan di beberapa tempat yang lain betul-betul tidak ada sekolah. The Journalist juga memotret kondisi sekolah menengah atas atau SMA Negeri MH Tamrin yang merupakan salah satu sekolah unggulan di DKI Jakarta. Lagi-lagi, fasilitas lengkap yang dimiliki sekolah menjadi faktor penting dalam membentuk dan menggapai prestasi para murid yang menuntut ilmu di sekolah ini. Fasilitas pembelajaran itu kan pendukung.
sangat mendukung buat anak bagaimana dia maju. Ya, keprihatinan bisa nggak maju, tapi tidak sempurna, tidak optimal. Sangat mendukung. Pembelajaran katakan begini, apalagi sekarang zamannya IT. Internetnya harus lancar. Kalau mungkin jangankan di sekolahnya, di kabupatennya aja belum ada internet, bagaimana ketinggalannya? Saya nggak tahu bagaimana cara mengejarnya. Perpustakaannya harus lengkap. Yang sekarang ya era digital kan. Digital itu kalau di sekolahnya digitalnya pun tidak ada, manualnya pun buku-bukunya tidak ada. Bagaimana untuk maju? Ada lagi yang lebih, dorongan dari orang dewasanya untuk membuat motivasi belajar itu tidak ada, itu lebih kacau lagi. Jadi nggak semata-mata. Jadi kalau di kampung itu rata-rata katakan tidak berpendidikan. Bagaimana berharap dorongan? Bagaimana melihat contoh? Tapi kalau di Jakarta nggak ada lagi alasan itu. Apa yang nggak ada di Jakarta? Tasikmalaya itu kan masih Pulau Jawa ya. Kalau lebih ekstrim mungkin cari bagian Indonesia Timur. Ya, artinya berapa sekolah yang masih belum layak itu saya tidak punya data yang jelas. Hanya saja memang pendidikan itu harus memperhatikan. Ada yang disebut dengan pemerataan. Dengan alokasi dana pendidikan yang begitu besar, sekitar 20% dari APBN, semestinya persoalan ketidakmerataan infrastruktur pendidikan semestinya dapat diatasi dengan cepat. Data itu juga menyebut terdapat alokasi anggaran bantuan pemerintah melalui APBN dari mulai tingkat pendidikan anak usia dini hingga jenjang sekolah menengah atas serta pendidikan khusus. Dengan alokasi dana yang begitu besar itu, para pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah sudah semestinya bahu-membahu demi mengatasi persoalan ini. Untuk itu, diperlukan pula semangat bangkit bergerak bersama seluruh elemen bangsa ini agar pemerataan pendidikan segera terwujud. Kalau kesenjangan ini tidak pernah diakhiri, tidak akan pernah muncul kebangkitan bangsa kita melalui tadi desain pendidikan yang berkualitas. Cerita ketimpangan infrastruktur pendidikan di tanah air seperti menjadi rahasia umum yang selama ini terkesan tidak segera dibenahi. Kondisi bangunan sekolah rusak tak layak pun seolah dianggap hal biasa bagi para penguasa lokal di daerah. Padahal, kondisi ini memiliki dampak turunan yang begitu penting, utamanya terkait terhambatnya perkembangan ilmu pengetahuan bagi calon-calon pemimpin negeri yang menimba ilmu di sekolah ini. Dengan kata lain, bagaimana mungkin ratusan murid bisa fokus menerima mata pelajaran dan mengeksplor pengetahuan jika sarana prasarana tempat mereka belajar saja begitu memprihatinkan? Karena kalau anak-anak bangsa tadi yang memang hari ini belum dapat layanan pendidikan, ya artinya konteksnya kita tidak punya dong semua anak-anak bangsa yang memang punya kapasitas, kompetensi, dan karakter yang bagus. Artinya ya kayak tadi, kalau tetap dibiarkan anak-anak Jawa punya akses pendidikan tinggi yang lebih baik dari anak di luar Jawa, ya sampai tahun berapapun Indonesia merdeka, kita mau 100 tahun Indonesia merdeka, barangkali ya kondisinya tidak akan jauh berbeda. Kalau kesenjangan ini tidak pernah diakhiri, tidak akan pernah muncul kebangkitan bangsa kita melalui tadi desain pendidikan yang berkualitas. 77 tahun sudah Indonesia merdeka. Persoalan minimnya infrastruktur sekolah utamanya di daerah yang jauh dari pusat kekuasaan faktanya tak kunjung beres. Ceritanya tentu berbeda dengan sekolah-sekolah yang lokasinya berada di sejumlah kota besar dekat dengan pusat kekuasaan. Sekolah-sekolah ini terus bersolek, berinovasi mengikuti tren perkembangan zaman. Kondisi sebaliknya justru terjadi di daerah. Banyak sekolah rusak yang tak kunjung mendapatkan perhatian. Alih-alih berlindung di balik minimnya anggaran daerah untuk perbaikan sekolah rusak, semestinya pula tak menjadi alasan sehingga kondisi sekolah yang rusak dibiarkan terbengkalai. Sudah begitu, 20% dana APBN yang dikucurkan pemerintah pusat untuk sektor pendidikan belum juga mampu menyelesaikan persoalan ini. The Journalist menemui Komisi 10 DPR RI yang membidangi masalah pendidikan.
Pasalnya, dengan alokasi anggaran pendidikan yang dikucurkan, semestinya dapat mengcover persoalan yang muncul. Namun faktanya, ketimpangan justru semakin mengemuka. Mengapa hal ini terus-menerus terjadi? Beberapa kota yang APBD-nya tinggi, kita sebut saja DKI. DKI itu provinsi. Jadi karena dia provinsi, dia tidak lagi ada pembagian tugas dan kewenangan dengan kabupaten kotanya. Karena kotanya semua, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat itu berada di bawah provinsi. Dengan APBD yang saya nggak tahu berapa, mungkin sudah 80 triliunan ya, atau mungkin hampir 100 triliun, yang begitu besar dengan jumlah penduduk hanya 10 juta, Jakarta bisa melakukan apa saja. Oke. Kedua, di Jakarta itu ada anggaran dari Kemendikbudnya ada, anggaran dari pemerintah provinsinya juga besar. Mari kita bandingkan dengan Jawa Barat, dengan jumlah penduduk 50 juta, 27 kabupaten kota. Kota-kota yang bisa mandiri mungkin hanya bisa, ya mungkin hanya 6, 7, ya, artinya yang APBD-nya gemuk. Tapi sisanya itu adalah yang daerah-daerah yang boleh dikatakan APBD-nya juga mungkin nggak cukup. Oleh karena itu boro-boro pengen bikin lift. Untuk menggaji guru saja, berharap pusat yang menggaji. Nah, pusat sudah menggaji, tapi daerah juga berharap tunjangannya pun dari pusat. Karena mereka nggak ada dananya. Jadi, kondisi pendidikan di Indonesia, sekali lagi, kalau anggaran yang 20% APBN itu tidak paling sedikit 50% ya dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pasti turunnya ke bawah, itu sudah bukan lagi untuk sekolah. Lebih banyak mungkin untuk fasilitas sarana prasarana penunjang ataupun juga untuk gaji-gaji. Habisnya ke sana. Beberapa kali The Journalist berupaya mewawancarai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Namun sayang, Pak Menteri begitu sulit ditemui. Tim The Journalist sudah mencoba menghubungi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Dan juga kami sudah mencoba mengirimkan surat dan bahkan kami mendatangi kantor Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun hingga saat ini jawaban yang kami dapat adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum bisa memberikan konfirmasi apapun terkait dengan pemerataan pendidikan di Indonesia. Padahal pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Memperbaiki sarana dan prasarana dan menjamin infrastruktur pendidikan di tanah air menjadi fondasi penting demi meningkatkan kualitas pendidikan kita ke arah yang lebih baik. Begitu pula meredam ketimpangan pendidikan di pelosok daerah dan di kota besar, sedikit banyak tentu pula akan mengurangi wajah bopeng kondisi pendidikan bangsa yang selama ini terjadi. Bangkit bergerak bersama seluruh elemen bangsa untuk membenahi sistem pendidikan di negeri ini sangat diperlukan agar impian jutaan siswa menggapai cita-cita dari sekolah dapat terwujud dan kualitas pendidikan kita mampu bersaing di kancah global. The Journalist akan kembali di episode selanjutnya. Metro TV